Jadi apa yang kamu mau tuh tergapai tuh otomatis. Kamu gak usah pusing-pusing kayak mikirin gimana ya supaya dia takut kehilangan kamu. Kamunya takut gak kehilangan diri kamu sendiri? Repot amat mikirin dia. Sebetulnya jawaban dari gimana sih caranya supaya dia takut kehilangan kita, gimana sih caranya supaya kita dihormati, kita dihargai, itu cuma satu, adalah self-respect. Yes, kamu menghargai diri kamu sendiri dulu. Kamu menyayangi diri kamu sendiri dulu. Ya, kamu tahu nggak? Ya, laki-laki itu sangat amat menyukai perempuan yang ya cinta sama dirinya sendiri. Jadi kamu punya batasan ya. Misalkan dia melakukan sesuatu, itu kamu tuh nggak takut untuk pergi ya. Jadi intinya laki-laki itu suka sama perempuan yang tidak takut meninggalkan dia. Tuh, itu bahasa apa ya, gampangnya ya. Sebenarnya tutorial jelasnya ada di dalam sini ya sayang. Yang belum beli buku aku, cepetan beli ya. Judulnya Wanita Kok Tantrum ya, kamu beli cepetan. Ini mengenai gimana sih caranya supaya kita menjadi perempuan yang tenang, supaya kita tidak diinjak-injak ya sayang. Dan of course nanti hubungan kita akan harmonis. Jadi ini kalau kamu udah beli ada di halaman 72. Cara agar si dia menghargai atau menghormati kamu dan takut kehilangan kamu. Ya of course dengan kamu itu harus lebih takut kehilangan diri sendiri daripada kehilangan dia. Ulang coba cepetan. Aku harus takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan dia. Gak usah takut kehilangan orang lain sayang. Takut kalau kamu kehilangan diri sendiri. Aku udah bilang ulang-ulang. Iya apa iya? Iya. Jadi self-respect adalah kuncinya. Ini video aku nggak akan aku potong-potong ya, karena aku ini mau ke pantai. Jadi aku mau menjelaskan aja supaya kamu tuh ngerti gitu ya. Kenapa sih ya? Kenapa sih aku diinjak-injak kayaknya sebagai perempuan gitu? Ya karena kamu menginjak-injak diri sendiri. Sekali di disrespect, kamu harus pergi atau buat dia membayar apa yang sudah dia lakukan. Jangan dimaafin aja. Dia nggak ngasih apa-apa, kamu maafin. Kan gitu. Ya caranya gimana? Ya caranya dengan menghilangkan rasa bucin itu tersebut. Kan indah banget Kak, bucin memang indah. Tergantung umur kamu. Kalau kamu mungkin masih SMP, ya udah puas-puasin aja bucin ya. Tapi kalau kamu udah SMA, udah kuliah dan segala macam, apalagi udah mau nikah, jangan deh, aku bilangin ya. Sia-sia, buang-buang waktu. Iya enggak? Realistis saja ya sayang ya. Jadi gini, menumbuhkan rasa hormat dalam hubungan itu adalah kunci untuk dihargai. Sekali di disrespect, kamu pergi ya. Kamu tahu nggak, aku cerita sedikit sebelumnya, kan aku belum pernah ya cerita tentang gimana sih kok aku bisa sewa tempat kerja ini. Ini sebenarnya karena ada disrespect di dalam hubungan waktu itu ya. Aku mau ngomong jangan bilang siapa-siapa, tapi ini aku upload ke YouTube. Udah, lanjut, nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku sama pak suami itu tinggal di rumah, dan rumah itu nggak terlalu besar kan ya, kita kan sewa rumah. Tapi pada suatu saat kayaknya ada perkataan suami aku yang kurang mengenakan di telinga dan di hati aku. Akhirnya aku bilang, kamu ini ya, aku lo sakit hati. Aku bilang, kalau misalkan sekali lagi kamu begitu, aku akan sewa rumah untuk aku kerja supaya aku nggak stres. Akhirnya aku di disrespect satu kali lagi ya, kecil kok, kecil, bukan masalah besar ya, tapi tetap aja. Akhirnya besoknya aku sewa tempat kerja yang sekarang ini bisa ditinggali sama suami aku juga, bisa ditinggali sama teman-teman aku juga. Itu awal mulanya di disrespect. Nah dari situ suami aku makin mencintai secara ugal-ugalan, karena dia tahu gitu, oh berarti perempuan ini tidak bisa dimain-mainkan. Begitulah ya. Seperti halnya waktu itu aku bilang, kalau kamu nggak mau nikah nggak apa-apa sayang ya, ada orang lain yang bisa menikahi aku. Iya enggak? Bukan kita ngomongnya secara kayak sombong, enggak, tapi jujur aja gitu ya. Semanis-manis mungkin denger. Kalau kamu ngomong sama laki-laki ya, misalkan mau berbicara apapun itu, pastikan kamu harus cantik, dan dulu, wangi dulu, kalau perlu pakai baju favorit dia. Beneran, nggak bohong aku. Dan ngomong secara sopan, santun, tidak menyalah-nyalakan, tidak mereog. Gimana kak caranya? Ya, di sini udah baca aja dulu bukunya ya, cepetan beli ya. Murah kok, harganya berapa ya? 25.000 apa 35.000 gitu. Membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Jadi ya udah, semua ini tuh di dalam buku ini, ya udah dalam video ini ya, mirip-mirip.
Jadi intinya, kalau udah percaya diri dari dalam, akhirnya timbullah, oh aku loh patut untuk dihargai. Nah dari situ baru nanti kamu otomatis, jadi apa yang kamu mau tuh tergapai tuh otomatis. Kamu gak usah pusing-pusing kayak mikirin gimana ya supaya dia takut kehilangan kamu. Kamunya takut gak kehilangan diri kamu sendiri? Repot amat mikirin dia. Aku loh udah mengerahkan segala cara supaya dia mencintai aku, tapi kok tetap aja ya kak dia gak mencintai aku kak. Aku udah memberi segalanya. Ya itu juga karena kamu memberi segalanya. Di situ salahnya. Jangan pernah memberi segalanya, karena cinta ya ke orang tua dan ke anak itulah cinta yang tulus dari nenek kakek ke kamu tuh. Kalau misalkan dari suami atau dari laki-laki yang belum jadi suami kamu, yang belum tentu jadi suami kamu, bukan aku ngomong gak tulus, tulus sih bisa aja, cuma pasti conditional. Conditional ini maksudnya apa kak? Maksudnya adalah jika kamu melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, bisa saja mereka pergi. Iya nggak? Ya sama aja, dia juga begitu kan? Iya nggak? Kamu pun begitu. Kalau misalkan si dia kok udah mulai macem-macem, kayak udah kepikiran untuk putus lah segala macem, nah itu namanya conditional ya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu untuk kamu supaya kamu tetap stay dalam hubungan itu. Itu baik, tidak masalah. Tapi tetap saja namanya conditional, bukan unconditional ya. Cinta tanpa syarat tidak ada sayang. Tidak ada, harus ada syaratnya. Iya enggak? Ya. Iya enggak? Contohnya, kamu ngomongin uang, kamu ngomongin cinta ke laki-laki, aku cinta banget sama kamu sayang, begini A sampai Z ya, nggak digubris. Akhirnya ntar kamu pergi, terus kamu bahas tentang uang misalkan ya, aku loh mas begini, atau bahas tentang effort dia ke kamu. Nanti mulai dia mengerahkan segala cara untuk kamu tetap tinggal. Ya udah telat tapi, iya nggak? Iya apa iya? Ya jadi udah. Stop dengan halu-halu kamu, kebucinan kamu itu. Udah mulai aja menghargai diri sendiri pelan-pelan dari hal-hal kecil. Intinya gampang banget. Kalau misalkan kamu mau dia takut kehilangan kamu, ya kamu tuh jangan ngengkel aja di mata kakinya dia itu, ya. Dia nge-text 1 detik kamu langsung balos, ya. Ya enggak. Makanya banyakin kesibukan, banyakin kegiatan sama diri sendiri. Beneran, cobain dulu deh mendingan. Kadang aku gergetan sama kamu ini. Sebulan ya bangun tidur nih, kamu langsung mikirin diri sendiri. Aduh mau ngapain hari ini? Mungkin mau maskeran. Abis itu kerja. Abis kerja nanti pulangnya, aduh udah gak sabar ini mau mandi air hangat, bikin teh. Kamu tahu gak? Beneran. Kayak kemarin, kamu tahu yang kata suami aku bilang aku kayak Hulk mukanya ya, karena aku pakai baju hijau-hijau. Tapi aku tuh kalau marah, ya marah beneran gitu ya. Tapi marahnya bukan berkoar-koar. Ya gimana kak caranya? Udah beli di buku. Ya penjelasannya banyak supaya nggak tantrum. Intinya itu kita ini harus tenang, jangan tantrum. Pokoknya kalau tantrum itu semuanya jadi berantakan, merugikan. Nanti akhirnya kita yang malu juga, kita yang rugi, kita yang gak dapat apa-apa, beneran. Ya, intinya udah jangan tantrum, fokus sama diri sendiri, hargai diri sendiri, nanti masuk tuh. Apa aja yang misalkan dia lakukan tuh kayak dia ada red flag tuh kamu lihat. Karena kalau kamu kebucinan tuh dia ada red flag kamu nggak lihat. Nah ini di sini parahnya ya. Udah kamu nggak bisa ngelihat red flag-an itu. Nah sekarang gimana kak? Aku mah nggak tahu diri sendiri kak, belum kenal aku sama diri sendiri. Gimana ceritanya aku mau kehilangan diri sendiri? Ya kenali diri sendiri. Caranya gimana? Dengan menghabiskan lebih banyak waktu sama diri sendiri. Beneran, nggak bohong, aku cobain deh. Bener-bener fokus sama diri sendiri. Nggak tahu mau ngapain kak, ngapain kayak kamu journaling, mandi sambil ngapain kayak kamu tuh, dalam kamar mandi luluran. Tanya diri sendiri kesukaan kamu apa, kamu sukanya apa, suka laki-laki yang bagaimana, kamu suka diri kamu pas kamu sama laki-laki itu apa enggak. Hal-hal seperti itu yang kamu tanyakan. Udah belum? Kadang nggak akan inget nanya-nanya kayak gitu karena kamu fokus ke orang lain aja. Orang lain, pasangan kamu, kamunya kapan? Ya.
Pasti banyak yang relate nih. Kamu tahu kalau misalkan kamu belum putus nih sama nih laki ya, dia semena-mena kamu iyain aja karena kamu kebucinan. Dia ini kamu iyain aja. Kalaupun kamu nggak iyain, kamu marah-marah, tetap nggak digubris sama dia. Dia santai aja walaupun kamu udah berkoar-koar, udah ngomong dari ulu hati kamu. Kalau nangis segan, dia nggak peduli dia. Sampai saat kamu putus, kamu menghargai diri kamu sendiri. Sampai di titik itu mulailah dia tuh ya mengejar-ngejar kamu kembali. Sayang lagi sama kamu, tapi enggak kok, cowok aku nggak begitu kok kak. Dia tetap ninggalin aku kak, tetap nggak peduli sama aku. Ya berarti bukan dia orangnya, berarti dia terlalu parah itu toksiknya ya. Kalau sampai seperti itu, ya, iya nggak? Jadi gitu. Giliran kamu udah punya self respect, dia baru suka. Ya iya. Karena udah gak menantang lagi bagi laki-laki. Kalau misalkan kamu disakitin diem aja, diiniin diem aja, diiniin diem aja, marah sih marahnya ngamuk. Ngamuknya ngamuk aja gitu ya. Bukan kayak bener-bener kamu tuh kayak tegas. Ngamuk doang nyerocos, gak ngaruh itu ya. Malah kamu tantrum sendirian, capek sendirian. Ya enggak? Dia belum balas chat, kamu stresnya semalaman. Padahal misalkan dia ketiduran. Itu enggak banget sih. Tolong. Jangan jadi perempuan yang seperti itu ya sayangnya. Nanti kalau jadi seperti itu ya, misalkan dia nggak balas kamu malamnya, terus paginya nanti ya dia ketiduran nih, beneran ketiduran nih ceritanya. Pas pagi dia ngechat kamu, morning sayang, pagi sayang, atau kamu tantrum, dia kayak mikirnya kenapa sih, padahal kan cuma chat doang. Tapi menurut kamu yang udah nungguin semalaman itu bukan chat doang. Itu menurut kamu dia udah gak ada buat kamu. Nah, ya. Jadi jangan waktu itu. Habis kamu ngechat dia malam-malam ya, gak usah nungguin balasan. Langsung kamu fokus ke diri sendiri tanpa mikirin dia. Contohnya, aduh journaling malam ini. Ya. Video call sama temen, nonton bareng, nonton Netflix bareng. Banyak sekali kegiatan di dunia ini sayang. Ya. Jangan digunakan untuk tantruman itu. Walaupun ini aku masih muda juga ya, cuma ya ini udah aku rasakan banget. Jadi setelah tidak tantrum itu, aku merasa kalau dunia aku itu sangatlah indah, sangatlah luas. Sehari 24 jam tuh gak cukup, karena seru banget hari-hari aku. Bener. Kamu cobain. Jadi tujuan aku membuat si ebook Wanita Kok Tantrum ini ya supaya kamu lihat gitu loh. Ada banyak sekali di dunia ini, hal di dunia ini selain laki-laki. Ada banyak sekali hal di dunia ini selain hubungan percintaan. Ada banyak sekali hal-hal di dunia ini selain ketantruman kamu itu. Ya. Ini sebetulnya ketantruman ini bukan dalam hubungan aja, ya. Di kantor, di mana-mana, dunia pekerjaan, ini tuh ngaruh banget. Kalau menjadi orang yang tenang, kamu menang. Gitu aja. Ya. Jadilah orang yang tenang, maka kamu akan menang. Karena kita dari kecil nih udah dibilang ya kalau kita nih harus lantang gitu ya. Padahal kamu loh kalau menjadi orang yang tenang, nggak harus kayak menye-menye kalem-kalem. Kamu lihat ini aku. Ya. Ya, nggak harus, cuma saat situasi-situasi tertentu kamu harus tenang dan tahu gitu loh. Maksud aku tenang tuh bukan tenang kalem-kalem tapi kamu kesel dalamnya, enggak. Tapi tenangnya itu berpikir kalau ke A atau ke B ya. Mungkin ke B ini konsekuensinya lebih minim ke diri aku sendiri dan ke hubungan misalkan. Ya udahlah ke B. Itu maksudnya. Jadi buatlah solusi di kepala kamu itu. Ya. Itulah maksud aku dengan ketidaktantruman. Bukan kayak aduh aku menjadi sosok kalem aja. Tidak ya sayang, bukan begitu maksudnya. Ya dalam hubungan aku mau menye-menye aja enggak. Jadi intinya seperti itu ya sayang. Hargai diri sendiri. Kalau kamu mau dihormati dan dihargai dan ditakuti keberadaannya gitu ya. Keberadaannya, kehilangannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu takut, kamu mau dia takut kehilangan kamu, ya udah. Takut kehilangan kamu juga. Udah simpel aja sebenarnya ya. Cuma memang prakteknya agak susah, agak berat karena kita ini udah terlalu lama memilih orang lain baru memilih diri kita sendiri ya. Kita ini nggak diajarin sebenarnya dari kecil, kurang ya pengajaran tentang ini. Makanya yuk bisa yuk ya. Jangan terlalu memikirkan orang lain, pikirkan diri sendiri dulu. Takutlah kehilangan diri sendiri, karena kalau kita udah kehilangan diri sendiri,
mau ngapa-ngapain gak enak, nanti gampang dimanipulasi orang, gampang dibodohi orang. Pokoknya jalannya kurang mulus aja. Ini menurut pendapat aku ya, dari pengalaman aku sendiri. Memang enak, rasa obses itu sebenarnya menagihkan. Obses terhadap orang lain, tapi lebih menagihkan lagi obses terhadap diri sendiri. Kamu cobain kalau belum, dan jangan lupa beli e-booknya ya, supaya nanti enak giliran aku bahas tentang e-book ini, kamu kan udah pegang tuh e-booknya ya sayang. Jadi seperti itu ya. Yuk kita glow up sama-sama, kita grow up sama-sama, kita mencintai diri sendiri sama-sama ya. Aku harap YouTube aku ini bisa, YouTube, TikTok, semua sosial media aku harap bisa kamu jadikan community base ya. Kamu bisa curhat di kolom komentar, yang lain juga bantu jawab ya yang sudah tahu jawabannya, karena aku ini jarang bacain komentar satu-satu, karena aku fokus untuk ya berkreasi ya, supaya kamu bisa merasakan kreasi aku. Gitu aja. Aku mau ke pantai dulu. Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan.